Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya izin memperkenalkan diri juga. Saya Hanifah bin Hajil Haya. Qadarullah tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Wida PPI Mesir. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman PII yang sudah mengundang untuk sharing-sharing sedikit tentang suara perempuan. Gitu. Terima kasih untuk melibatkan teman-teman perempuan di sini dan izinkan saya untuk sedikit memaparkan pandangan saya gitu tentang aktivis dari sisi perempuan. Judulnya hari ini The Activist Movement. Anda coba membranding aktivis ini jadi aktivis karena kita di sini sebagai pelajar Islam ya. Jadi kok coba kita lihat definisinya dulu. Maksudnya tuh apa sih aktivis gitu. Coba slide berikutnya. Oke. Menurut KBBI, ukti itu ya nggak perlu dikasih tahu juga lah ya, semuanya tahu gitu kan. Kita semua belajar bahasa Arab, artinya sadariku, tapi konotasinya pasti ke perempuan gitu. Kemudian aktivis adalah orang yang terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, dan lain sebagainya yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. Dan dia juga seseorang yang menggerakkan gitu. Oke, next. Nah, arti dari aktivis sendiri adalah seorang wanita atau muslimah yang bekerja aktif untuk menggerakkan dan mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya. Jadi kalau kita lihat definisinya, setiap kita teman-teman perempuan yang ada di sini, ketika teman-teman punya intention, punya keinginan untuk bergerak, mendorong pelaksanaan sebuah program kebaikan, teman-teman itu udah menjadi seorang aktivis, seorang yang aktif dalam menggerakkan sesuatu gitu. Oke, bisa next lagi. Nah, izinkan saya juga membuka monolog hari ini dengan quote dari seorang tokoh perempuan yang mungkin teman-teman pernah dengar namanya. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat disegani oleh para ulama Azhar juga. Yang mana berkat beliau juga para masyayikh Azhar itu terinspirasi untuk mendirikan kuliah banat. Yang sekarang saya dan teman-teman saya sekarang tempati gitu. Katanya, saya harus mulai dan yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya. Jika Anda bisa, kenapakah saya adiknya tidak bisa? Jika laki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Kata Syekhah Hajjah Rahmah Al-Basiyah. Teman-teman yang tahu siapa beliau? Jadi beliau ini ceritanya sih, kenyataannya beliau adalah seorang wanita dari Padang Panjang, dari Sumatera Barat. Beliau punya kakak, yang mana kakaknya ini punya sebuah institusi pendidikan di zaman Belanda dulu. Emang beliau tuh punya privilege, keluarganya ini emang keluarga yang berpendidikan gitu. Makanya beliau sebagai anak bungsu perempuannya itu pengen juga bikin pendidikan, kalau pendidikan yang khusus perempuan. Ketika kakaknya bisa, kenapa dia tidak bisa gitu. Makanya Syekh Rama ini bilang ke kakaknya, saya juga harus berkontribusi dalam dunia pendidikan ini gitu. Nah, peran beliau ini, kalau boleh cerita sedikit, gak berhenti ketika beliau bikin sebuah lembaga yang namanya Diniyah Putri aja, yang sekarang sampai saat ini udah sampai 1 abad ya kalau nggak salah. Dan beliau tuh terus melanjutkan perjuangan kiprah beliau ini di dunia pendidikan sampai akhirnya Syekh Azhar sendiri notice beliau gitu, menandai beliau bahwa inovasi-inovasi beliau di dunia pendidikan ini patut untuk dikembangkan juga gitu. Dibawa ke Mesir di Universitas Al-Azhar yang dulu belum ada banatnya gitu. Makanya sekarang ada kuliah banat dan beliau diberikan gelar Syekhah oleh Masyayikh Azhar. Tepuk tangan dulu untuk Syekh Rama bin Hajjah. Nah, menariknya Syekh Rama ini karena beliau lahirnya di Padang Panjang. Ada korelasinya dengan wisdah, tapi nanti insya Allah nanti akan bahas di akhir. Mungkin bisa next slide dulu. Oke. Oke, kita masuk ke what our Quran talk about activism.
kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, kalau rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semuanya udah paham banget ayat ini. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sebenarnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kita sama-sama merefleksikan diri mungkin ya. Apakah kata khalifah ini sudah kita implementasikan sama-sama atau belum? Dan para aktivis ini pada dasarnya juga memegang prinsip bahwa yaudah sebagai aktivis kita mengimplementasikan bahwa Allah menciptakan kita untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Maka ketika kita aktif dalam melakukan kebaikan, aktif dalam menggerakkan orang-orang di sekitar kita, gitu, maka kita telah mengimplementasikan apa yang Allah bilang dalam Al-Quran. Oke, next. Lantas apa saja peran yang sudah diambil oleh kita sebagai seorang perempuan? Sekarang objeknya berarti ke perempuan. Untuk realisasikannya sebagai khalifah di muka bumi, karena kata khalifah ini tidak terbatas pada gender. Maka di zaman emansipasi wanita seperti saat ini, sudah sepatutnya perempuan, terlebih para muslimah, lebih aktif dan banyak menyuarakan nilai-nilainya. Nah juga karena Islam yang kita genggam ajarannya sepanjang hayat ini terlalu berharga. Jika keluar biasaannya Islam ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, oleh kita saja. Karena kita juga sadar ya, kenapa kita pengen bergerak, kenapa kita pengen join organisasi, karena kita ngerasa kebaikan itu kayaknya sayang banget kalau kita dapetin sendiri. Itulah kenapa orang-orang tuh join organisasi, karena mereka peduli dengan orang sekitar. Mereka pengen kebaikan itu dirasakan oleh lebih banyak orang lagi gitu. Nah, di sanalah para aktivis mengambil peran, menyuarakan nilainya dan menaburkan pengaruh pada sekitarnya, terutama sebagai pelajar yang tinggal di negeri orang. Ini juga sebagai privilege kita sebagai mahasiswati ataupun ya pelajar-pelajar yang berada di luar negeri gitu. Kita punya privilege, kita apalagi di Mesir ya, yang terkenal dengan kaya akan ulamanya, dengan sanad-sanadnya. Dan itu pun pasti yang menjadi harapan orang-orang di Indonesia ketika kita berada di sini untuk mengambil, menyerap semua ilmu yang kita bisa. Oke, bisa lanjut. Mahasiswati hari ini ada satu kaidah yang menarik, satu yang quote juga yang menarik disebutkan dalam syarah kitab Sairus Salikin bahwa al-insanu ibnu bi'atihi. Ada yang pernah dengar quote ini? Pernah? Bahwa manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Maka jika lingkungannya baik, maka lahirlah anak yang baik. Itulah sebaliknya, ketika kita melihat lingkungan sekitarnya buruk, maka manusia itu akan lahir sebagai manusia yang buruk juga gitu. Nah ini sebagai mukadimah. Begitu pula yang terjadi di mahasiswati hari ini. Coba next slide. Kita mulai dari sebanyak pengetahuan tentang mahasiswati pasca COVID. Teman-teman mungkin merasakan juga ya gimana COVID ini benar-benar mengubah kondisi dunia kita hari ini gitu. Tapi bisa dipungkiri bahwa dulu mungkin kita lebih sering juga banyak media itu terbatas pada media cetak, media yang fisik gitu kan. Setelah COVID itu benar-benar banyak perubahan, terutama di bidang teknologi dan media sosial. Hal ini pun benar-benar mempengaruhi khususnya mahasiswi yang ada di Mesir dalam banyak sisi gitu. Menjadikan semakin tingginya interaksi mahasiswa dengan gadget ataupun handphone, benda yang terdapat dari genggaman kita. Hal ini sadar atau tidak mengaruhi bagaimana mahasiswati belajar dan buang malas sebagai seorang pelajar ajar. Oke, bisa next slide. Mahasiswati saat ini, apakah teknologi dan media sosial semakin mengaruhi perubahan sosial yang terjadi di dunia mahasiswati. Pada pemikiran itu nyata. Manusia saat ini sangat mudah terganggu fokusnya dan terpengaruhi dengan apa yang diajarkan dua alat ini, yaitu teknologi dan media sosial. Mulai dari sistem belajarnya, gaya hidupnya, cara berpenampilannya, sampai karakter mahasiswati itu sendiri. Hari ini manusia tak hanya dipengaruhi lingkungannya, tapi apa yang ia dengar dan ia lihat dari sebuah benda yang selalu ia pegang kemana-mana gitu. Banyak hal menjadi serba mudah untuk menjadi lebih baik ataupun menjadi sebaliknya. Oke, bisa next slide. Nah, tentang fenomenanya, mungkin ini teman-teman juga udah sering dengar lah ya tentang permasalahan yang terjadi di mahasiswati saat ini. Ketika coba sharing-sharing dengan para senior kakak-kakak S2 gitu ya yang mahasiswa ada di sini, banyak adat-adat gitu, ada atau yang kebiasaan yang lama itu mengalami transformasi gitu hari ini. Salah satunya ketika saya coba sharing dengan kebetulan istrinya Ustaz Ferry juga,
beliau juga pemerhati gitu ya, pemerhati dia gitu. Bagaimana dulu itu wanita sangat teman-teman Surati itu sangat terjaga gitu ya, sangat mungkin terbatas juga pada akhirnya geraknya gitu karena belum ada wadah yang benar-benar bikin mereka bebas dan pada akhirnya ketika suatu hari itu terjadi entah itu pemberontakan mahasiswa dan lain sebagainya gitu dan lain-lain itu mulai pudar gitu nilai-nilai wanita yang benar-benar Surati yang benar-benar apa ya terjaga dan lain sebagainya itu perlahan mulai pudar. Oke, bisa dilanjut lagi? Nah, tentang nilai-nilai yang harus dipegang sebagai seorang mahasiswati. Di sini Ana izin meng-highlight 2 poin. Yang pertama, menjadi mahasiswati yang high value. Dan yang kedua, value penting bagi pelajar wanita karena di sini kita sebagai pelajar ya. Selanjutnya, yang pertama, jadi mahasiswati yang high value. Semua hal itu bermula dari bagaimana kita memandang gitu kan. Bicara tentang high value ini mungkin udah jadi istilah yang gak asing ya buat kita semua. Apa sih high value itu? Apa sih seorang yang punya nilai yang tinggi gitu? Nah ini sangat berkaitan dengan gimana cara kita memandang diri kita sendiri, terutama sebagai seorang mahasiswati. Coba bisa di next lagi. Yang pertama adalah strong self esteem. Kalau coba cari dalilnya, itu ada ayat yang bunyinya wa tatamannau ma fadallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd dan seterusnya. Allah bicara tentang gimana kita itu nggak perlu untuk membanding-bandingkan karena ini mungkin yang menjadi penyakit akut bagi teman-teman perempuan ketika kita malu untuk berbicara di depan, ketika kita ingin mengungkapkan nilai yang kita pegang dan ya orang-orang sekitar kita itu ya asik bagi kita dan rasanya itu menakutkan lah istilahnya gitu bagi teman-teman, kebanyakan teman-teman perempuan dan merasa bahwa masih ada yang lain yang lebih baik gitu dan lain sebagainya. Maka satu nilai ini juga yang harus selalu teman-teman mahasiswati gaungkan gitu kan, bangun juga yaitu strong self esteem, yang kuat bahwa kita melihat diri kita sendiri, diri yang punya kekuatannya masing-masing gitu. Kita itu emas di bidang kita masing-masing gitu. So yang tadi Ustaz Agung bilang juga, kita semua bisa pakar di bidang kita masing-masing. Yang selanjutnya, owning a huge dream, punya mimpi yang besar. Sebagaimana yang Allah bilang juga, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini juga jadi salah satu dalil dan salah satu ayat bahwa kita sebagai manusia tuh harus punya, sebagai umat muslim terutama ya, punya mimpi yang besar. Kita itu rahmatan lil alamin. Kita itu kasih sayang bagi seluruh alam, bukan segelintir lingkungan aja gitu. Maka kita harus punya impian yang besar. Mungkin saat ini teman-teman udah jadi posisi tertentu di organisasi masing-masing. Di masa depan harus lebih tinggi lagi gitu posisinya. Oke, bahkan sampai jadi apa ya istilahnya solusi bagi masalah yang ada di masyarakat kita nantinya. Bisa next lagi? Nah ini poin-poin tambahannya. Yang pertama sama tadi kayak Pak Pres juga, nilai yang harus dimiliki seorang mahasiswati yang pertama adalah iman dan takwa, terutama akidah yang lurus dan implementasinya, karena itu hal yang paling membedakan diri kita seorang muslimah dan yang bukan gitu. Yang kedua adalah modesty and natural beauty, sopanan dan keindahan. Bagaimana kita sebagai muslim dan muslimah juga harus memperhatikan penampilan. Yang ketiga itu femininity sebagai, nah karena mungkin sekarang udah banyak banget fenomena-fenomena yang nggak jelas gitu kan, dimana gender makin banyak dan lain sebagainya gitu. Maka sebagai muslimah kita harus menjaga juga fitrah kita sebagai perempuan. Yang keempat, nurturing and motherly. Ini mungkin belum semua orang juga punya ya, tentang gimana kita bisa punya sifat mengayomi dan keibuan gitu. Yang ini menurut aku pribadi diperlukan untuk dimiliki bagi setiap mahasiswati juga sebagai seorang perempuan gitu, sebagai seorang muslimah. Yang kelima obedient, ketaatan, dan yang keenam adalah passionate, penuh cinta gitu. Karena kalau diakumulasikan semuanya ini termasuk ke dalam fitrahnya seorang perempuan juga gitu. Oke, bisa next. Hal penting bagi pelajar wanita, ini udah disebutin juga sama Ustaz Agung tadi, 6 hal yang bisa selalu kita ingat ketika kita menuntut ilmu ya. Zakain, wahersin, wasdidarin, wabul batin, waisyadi, ustadin, wabul rizamanin. Oke, bisa langsung aja. Next slide. Nah,
Ini juga mungkin quote-nya udah terkenal banget. Jika seorang perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka ia akan disibukkan dengan perasaannya. Gitu. Jadi itu pentingnya ya menyibukkan diri dengan ilmu lah bagi kita sebagai seorang perempuan. Next lagi. Oke, sekarang kita masuk ke peran Widah tahun ke tahun selaku diaspora. Widah sendiri kan memang isinya diaspora ya, isinya orang-orang Indonesia yang lagi kuliah di Mesir gitu kan. Teman-teman masih Sirwati. Kalau bicara tentang sejarah Widah, Widah itu lahir 1 tahun setelah HPMI lahir. Belum kan namanya HPMI ya, betul nggak Pak? Kalau geleng-geleng, HPMI kemudian terbentuk jadi PPMI gitu. Setahun kemudian lahirlah Widah. Widah ini didirikan oleh seorang wanita bernama Ibu Eli Warti Waliki yang kebetulan beberapa waktu yang lalu hadir juga ke Mesir dan Masya Allah ketika sharing itu semangatnya beliau itu seperti apa ya, selalu ada gitu. Walaupun usianya itu sekarang udah, kalau teman-teman punya Uyut mungkin udah seperti Uyutnya gitu, tapi semangatnya masih sangat muda gitu. Makanya itu yang bikin beliau juga terlihat awet muda mungkin akhirnya. Nah, bicara tentang sejarah Widah itu lahir karena dulu stigmanya itu di sini memang perempuan sangat didiskriminasi gitu, dimana peran-peran penting itu dipegangnya hanya oleh laki-laki. Makanya Widah hadir didirikan oleh Bu Yaliwanti dan beliau benar-benar melahirkan banyak inovasi di Mesirwati sendiri. Salah satunya bentuk Widah dan berbagai kegiatan yang setelah ini akan dijelaskan juga apa aja sih bidang-bidang yang Widah gerakan di sana gitu. Oke. Next. Nah, yang pertama ada bidang intelektual. Ini ada beberapa dokumentasi ya dari Widah masa-masa gitu kan. Sebelumnya ada yang namanya IALF, itu Forum Debat Bahasa Arab, kemudian ada Forkapat, kemudian yang terbaru kemarin ada Literatur Akademi. Ini adalah beberapa bentuk perhatian Widah terhadap intelektual mahasiswati. Lewat IALF itu debat bahasa Arab karena kita sebagai pelajar mahasiswa gitu kan mahasiswati. Forkapan juga forum diskusi khusus perempuan karena di sana masalahnya adalah teman-teman perempuan itu suka itu tadi malu ketika berada di dalam satu forum dengan laki-laki gitu. Makanya ada forum kajian perempuan. Yang terakhir adalah Literatur Akademi, di mana di sana teman-teman perempuan latihan untuk menulis karya tulis masing-masing gitu, menuangkan idenya dan saling mengkritisi satu sama lain. Yang mana budaya untuk menulis ini juga perlu dihidupkan lagi rasanya untuk mahasiswa saat ini. Yang kedua ada spiritual. Kegiatan-kegiatan yang baru saja hari ini terlaksana adalah istighosah di Darosah tadi, dan yang terakhir adalah sosial minat dan bakat. Itu ada ya bagi-bagi sembako, ada posyandu juga, dan ada tentang minat bakat. Kemarin yang terakhir Widah Empowering, di sana ada pelatihan life skill. Next. Oke, ada selesai. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada istifadah, ada mutlakul idrok yang bisa diambil ataupun ya bisa dikembangkan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.